video kali ini saya akan membahas tentang inflasi dan pengangguran. Baiklah, kita langsung saja ke videonya ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas 3 sub-pembahasan. Yang pertama, apa itu inflasi, yang kedua, apa itu pengangguran, dan yang ketiga adalah hubungan antara inflasi dan pengangguran. Pengertian inflasi yaitu kenaikan harga-harga umum barang-barang serta atau sejenisnya secara terus-menerus selama periode tertentu. Tiga komponen syarat inflasi. Yang pertama, kenaikan harga yang berarti harga saat ini lebih tinggi dibandingkan pada periode sebelumnya. Yang kedua, harga barang bersifat umum, artinya bahwa semua barang atau semua harga mengalami kenaikan. Yang ketiga, kenaikan harga berlangsung terus-menerus minimal 1 bulan. Jika salah satu syarat saja tidak terpenuhi, maka itu tidak inflasi. Ukuran inflasi. Baiklah, tadi saya sudah menulis rumusnya di kertas. Inilah ukuran inflasi atau standar ukuran inflasi. Yang pertama yaitu Consumer Price Index atau CPI, yaitu biaya sepaket barang dan jasa terpilih berdasarkan harga berlaku per biaya sepaket barang dan jasa terpilih pada tahun dasar dikali 100%. Yang kedua, Production Price Index atau PPI, sama dengan biaya sepaket faktor produksi berdasarkan harga berlaku per biaya sepaket faktor produksi pada tahun dasar dikali 100%. Yang ketiga, GNP deflator, sama dengan GNP nominal per GNP real dikali 100%. Nah, tadi adalah ukuran inflasi. Selanjutnya, jenis-jenis inflasi. Yang pertama, inflasi merayap, menengah, tinggi. Yang kedua, demand pull inflation, cost push inflation. Yang ketiga, domestic inflation, imported inflation. Dampak inflasi terhadap perekonomian. Yang pertama, dampak negatif, harga barang-barang dan jasa yang dihasilkan juga akan naik. Yang kedua, nilai dan kepercayaan terhadap uang akan turun atau berkurang, menimbulkan tindakan spekulasi. Yang selanjutnya, banyak proyek pembangunan macet dan terlantar. Kesadaran menabung masyarakat berkurang. Dampak negatifnya ada, tidak juga menutup adanya dampak positif, yaitu 1. Peredaran atau perputaran barang lebih cepat, produksi barang-barang bertambah karena keuntungan pengusaha bertambah, kesempatan kerja bertambah karena terjadi tambahan investasi. Yang terakhir, pendapatan nominal bertambah tetapi real berkurang karena kenaikan pendapatan kecil. Nah, yang kedua yaitu pengertian pengangguran. Pengangguran adalah orang yang mencari kerja tetapi belum atau tidak mendapatkan pekerjaan. Orang yang sudah dalam usia kerja, yaitu umur atau usia 15 tahun sampai 64 tahun dan masuk dalam angkatan kerja tapi belum bekerja. Atau pengertian ketiga, penduduk usia kerja yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan, yang sudah pernah bekerja karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha memperoleh pekerjaan yang dibebas tugaskan, baik akan kembali atau tidak, tetapi sedang berusaha untuk mendapat pekerjaan. Ukuran tingkat pengangguran. Ukuran tingkat pengangguran yaitu bisa dihitung dengan jumlah yang menganggur dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin mengkhawatirkan kondisi perekonomian suatu negara. Mengapa? Karena jika pengangguran tinggi dan otomatis biaya negara untuk biaya konsumsi orang-orang yang menganggur ini terlalu tinggi, tapi mereka tidak bekerja atau tidak memasukkan tenaganya atau
bekerja untuk negara gitu, bisa jadi dibilang seperti itu. Makanya bisa mengkhawatirkan perekonomian suatu negara. Jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, friksional, struktural, musiman, cyclical, konjunktur. Yang kedua, sukarela atau volunteer unemployment, sukarela atau terpaksa. Yang ketiga, setengah pengangguran, pengangguran penuh. Faktor-faktor yang menyebabkan pengangguran. Yang pertama, satu, faktor kemalasan. Banyak orang yang bisa bekerja atau usia kerja, namun dia bermalas-malasan. Nah, itu juga jadi penyebab pengangguran. Yang kedua, faktor cacat atau uzur. Faktor cacat ini kan bisa jadi didapat dari yang tidak kita kehendaki. Banyak perusahaan yang memilih untuk tidak menerima orang-orang yang memiliki kekurangan. Yang ketiga, faktor rendahnya pendidikan dan keterampilan. Ini yang paling penting. Faktor rendahnya pendidikan dan keterampilan. Jika keterampilan dan atau pendidikan kita rendah, nah kita mau masuk nih ke perusahaan yang besar, otomatis kita tuh akan dipertimbangkan masuk ke perusahaan tersebut. Makanya terjadilah pengangguran. Faktor sistem sosial dan ekonomi. Faktor-faktor penyebab pengangguran ini ada dari sosial dan ekonomi. Yang pertama, ketimpangan antara penawaran tenaga kerja dan kebutuhan. Yang kedua, kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. Yang ketiga, pengembangan sektor ekonomi non-real. Dampak perekonomian terhadap dampak pengangguran terhadap perekonomian. Yang pertama, dampak sosial. Dampak sosial ini bisa jadi antara tetangga atau temannya, bisa jadi karena orang-orang yang menganggur ini sering kali dikucilkan, diejek-ejek atau stigmatisasi. Dampak ekonomi ini sangat mengkhawatirkan untuk negara, termasuk Indonesia. Indonesia juga memiliki tingkat pengangguran yang tinggi. Bisa dilihat dari hukum maupun setiap terjadi penurunan 2% GDP terhadap GDP potensial, tingkat employment naik 1%, demikian juga sebaliknya. Nah, hubungan inflasi dan pengangguran dapat dijelaskan dengan kurva Phillips. Kurva Phillips ini adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara inflasi dan pengangguran. Jika ini upah, ini pengangguran. Jika upahnya kecil, maka penganggurannya tambah besar karena orang memilih tidak ingin bekerja karena gaji sedikit, jadi orang jadi malas bekerja. Jika upah tinggi, penganggurannya lebih kecil. Di sini tempatnya. Nah, begitulah penjelasan dengan kurva Phillips. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat.